warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua. Ketemu lagi nih dengan saya Fasiha, penyuluh dari Kanwil DJP Jakarta Pusat dalam Dejapu on Air episode keempat. Nah, kali ini seperti biasanya saya tidak sendirian. Telah hadir bersama kita narasumber yang juga dari Kanwil DJP Jakarta Pusat yang tidak lain dan tidak bukan adalah Bang Togar Anarul Lumban Tobing. Halo Bang, disapa dulu deh kawan pajak semua. Halo kawan pajak semua, semoga baik-baik saja semua ya. Halo kakak. Amin. Halo Bang. Kawan pajak semua, berhubung kita semua telah vaksin ketiga dan insya Allah semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Kami mohon izin nih sama kawan pajak semua untuk membuka masker sebelum diskusi kita mulai ya Bang ya. Oke, kita buka dulu ya biar lebih mengenal siapa sih penyuluh dari Kanwil DJP Jakarta Pusat. Kami buka dulu nih. Baik kawan pajak semua, episode kali ini kita akan membahas terkait dengan penyelenggaraan teknologi finansial. Nah, ini diatur kawan pajak semua di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 69 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial. Tapi episode kali ini kita akan khusus nih membahas terkait dengan perlakuan PPN-nya saja. Oke, sudah siap nih Bang Togar ya? Siap dong. Oke, kita mulai ya kawan pajak ya. Bang, bisa jelaskan nggak nih apa sih latar belakang dan tujuan dari pemerintah mengeluarkan PMK 69 ini? Oke, terima kasih Kak Fasya, kawan pajak sekalian. Jadi memang PMK 69 ini peraturan Menteri Keuangan yang baru saja dikeluarkan. Jadi masih hangat di tahun 2022. Di mana PMK 69 ini mengatur secara khusus nih Kak tentang financial teknologi, jadi teknologi finansial. Oke, vintage ya Bang ya. Nah, kita kalau bahasa kerennya vintage gitu ya. Nah, di mana teknologi finansial ini mengikuti dengan perkembangan yang ada, kemudian sesuatu yang belum dipastikan secara hukum masih menjadi ranah yang abu-abu. Nah, dengan adanya PMK ini latar belakangnya itu tadi itu yang pertama, perkembangan teknologi sudah semakin pesat di dunia finansial tentunya. Kemudian yang kedua yaitu untuk memberikan kepastian hukum nih. Jadi kepada wajib pajak, kepada masyarakat sekarang sudah disebutkan dengan frasa teknologi finansial, jadi tidak membingungkan lagi sekarang. Nah, kemudian yang ketiga tentunya untuk memudahkan administrasi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi seperti itu Kak. Oke, artinya memberikan kepastian hukum, kemudian ini artinya PMK ini memayungi ya Bang ya. Betul. Sebagai payung hukum juga bagaimana sih penyelenggaraan dari vintage sendiri ya Bang ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan jasa keuangan Bang, apa sih bedanya antara jasa keuangan dengan vintage ini Bang? Ini yang menarik Kak. Jadi masyarakat jangan sampai salah untuk memahami tentang dikeluarkannya PMK terbaru ini. Memang PMK ini terbaru dikeluarkan, tapi bukan berarti ini sebuah pajak baru. Oh gitu. Bukan ya. Bukan gitu. objek baru ya Bang. Bukan. Jadi ini untuk mempertegas supaya tidak menjadi perdebatan di masyarakat. Bagaimana cara membedakan ini jasa keuangan, mana ini teknologi finansial? Karena ini sesuatu yang sangat berdekatan sekali, Kak. Oke. Ini semacam kalau saya menganalogikan, ada yang dokter gitu ya, tapi dia di bidang kecantikan misalnya. Nah, apakah ini untuk kesehatan atau untuk kecantikan? Nah, semacam itulah. Gitu ya. Jadi sangat berhimpitan sekali. Jadi nanti kita akan ulas lagi Kak, biar teman-teman kawan pajak sekalian lebih jelas bagaimana jasa keuangan dan bagaimana itu teknologi finansial. Yang pada pokoknya kalau jasa keuangan itu bebas PPN. Kalau dulu dia tidak dikenakan, sekarang dibebaskan. Oh, ini artinya implementasi dari Undang-Undang HPP Betul, ya Bang ya. Undang-Undang Kalau HPP. dulu jasa keuangan masuk dalam negatif list ya Bang ya. Nah, kalau saat ini jasa keuangan termasuk ke dalam PPN yang dibebaskan. Nah, sedangkan teknologi finansial itu merupakan objek PPN. Oh, disitulah letak perbedaannya. Itu Yang satu pada dibebaskan. pokoknya seperti itu. Oke, Pada yang satu dibebaskan, yang satu dikenakan. Betul. Gitu ya Bang. Oke, sebelum kita lanjut ke vintage-nya, coba bisa dijelaskan dulu nih Bang, jenis-jenis jasa keuangan itu apa saja? Nah, jadi Kak Fasya nih ya, mungkin kadang
Saya pernah mengalami baru paham sebuah peraturan itu setelah beberapa tahun kemudian, Kak. Ini sama dengan jasa keuangan seperti ini. Mungkin kawan pajak sekalian ada yang masih kurang memahami secara detail jasa keuangan itu apa. Kriteria pertama, jasa keuangan itu menghimpun dana. Menghimpun dana. Menghimpun dana itu berarti apa? Ketika menghimpun dana dari masyarakat, berarti memberikan bagian hasil berupa bunga. Yang pertama. Yang kedua, setelah dana ini terhimpun, maka jasa keuangan ini bisa bank, bisa non bank, jasa keuangan itu akan menyalurkan dana. Bisa dalam bentuk hutang, dalam bentuk pinjaman, dalam bentuk permodalan gitu ya. Jadi menyalurkan dana. Tentunya ketika ini disalurkan, maka jasa keuangan ini akan menerima imbal hasil namanya bunga. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, jasa keuangan itu adalah jasa pembiayaan. Pembiayaan ini termasuk yang berprinsip syariah. Jadi jasa keuangan bank maupun non bank tadi bisa yang tidak syariah atau yang syariah. Kemudian yang selanjutnya, kriteria supaya kalian sekalian bisa membedakan, jasa keuangan itu adalah jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Jadi menggadaikan, pinjam dengan adanya barang yang digadaikan, gitu ya. Ini termasuk juga yang syariah juga. Nah, kemudian yang terakhir, jasa keuangan itu adalah jasa penjaminan. Nah, jadi bedanya jasa keuangan itu dengan yang bukan jasa keuangan berarti apa? Jasa keuangan ini kalau menerima dana, menempatkan dana harus memberikan bagian hasil. Kalau menempatkan dana berarti juga harus menerima. Nah, nanti akan kita bedakan dengan bagaimana itu finansial teknologi. Atau langsung saja nih Bang, kalau fintech-nya sendiri itu bagaimana sih Bang? Kalau jasa keuangan tadi ada 5 kriteria kurang lebih ya Bang ya, artinya menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana ya Bang ya, pembiayaan ya Bang ya, terus apalagi tadi yang keempat Bang, coba. Penjaminan, kemudian hukum gadai tadi. Iya. Nah, kalau fintech sendiri Bang, lebih khususnya itu apa saja? Nah, jadi fintech itu kawan pajak sekalian adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan. Jadi penggunaan teknologinya di dalam sistem keuangan. Gitu nah, jasa pelayanannya di mana teknologi ini tadi nanti menghasilkan satu produk. Yang kedua layanan. Yang ketiga teknologi itu sendiri. Dan yang keempat model bisnis baru. Oke. Nanti saya akan kasih contoh realnya yang sering kita jumpai sehari-hari, Kak. Seperti itu. Kalau prinsip PPN atas fintech itu Bang, boleh dijelaskan panjang kali lebarnya Bang, biar makin terang dan jelas nih kawan pajak semua. Oke. Saya izin ya untuk mengulang kembali, merefresh kembali bagi kawan pajak sekalian yang menyaksikan, yang sedang menyimak on air kita kali ini, episode kali ini, bahwa PPN atas finansial teknologi ini bukan merupakan objek pajak baru. Tolong diingat dan dicatat, bukan objek pajak baru. Ini sebetulnya sudah terjadi dari zaman dahulu kala. Namun kita pastikan sekarang supaya tidak menjadi perdebatan. Kemudian yang kedua, prinsipnya adalah equal treatment. Artinya apa? Kita harus berbuat fair. Dalam artian pemajakan itu yang bagus adalah fair. Terkena untuk semua lapisan. Yang saya maksud lapisan ini apa? Di dunia finansial teknologi ada yang konvensional. Di mana konvensional ini sudah menjadi wajib pajak yang patuh, yang tertib untuk memenuhi kewajibannya. Nah, bagaimana di bidang teknologi? Karena agak memiliki sebuah tantangan, Kak. Ketika kita berbicara teknologi, jangankan finansial, dagang aja, ketika kita memanfaatkan teknologi, bagaimana kita harus bisa mendeteksi ini. Makanya kemarin ada keluar peraturan tentang yang ditunjuk sebagai pemungut jika itu platform-platform digital itu seperti itu. Nah, untuk membedakan PPN atas jasa keuangan yang dibebaskan tadi atau PPN atas fintech, ada ketentuan-ketentuan seperti ini, Kak. Uang elektronik atau uang itu bukan PKP. Jasa meminjamkan bukan PKP. Dalam artian dibebaskan pajaknya, PPN-nya. Namun layanannya, ketika ada perusahaan di bidang teknologi memberikan atau membuat sebuah aplikasi berupa layanan platform apapun namanya, itu atas layanannya itulah yang dikenakan PPN-nya ya. Oke. Seperti itu. Nanti ada saya kasih contoh realnya.
Seperti itu. Mudah-mudahan makin jelas ya kawan pajak semua kalau yang vintage ini bukan merupakan objek pajak baru. Dan Betul. dikenakan atas jasanya ya Bang ya. Atas jasanya. Nah Bang, kasih contoh deh Bang. Contoh jasa-jasa nanti yang masuk ke dalam objek PPN-nya maupun yang non-objeknya nih Bang. Oke, saya boleh tanya nih ke Kak Fasia nih. Kak Fasia pernah nggak melakukan pembayaran, katakanlah beli nih ke sebuah minimarket, bayarnya nggak pakai cash Oh pernah dong zaman sekarang. dan nggak kita- pakai kartu ATM ya, tapi pakai handphonenya nih. Oh pernah ya. Tentu saja pernah. Titik-titik P gitu misalnya, atau P Titik-titik. titik-titik gitu ya, Oke. dibolak-balik gitu ya. Pernah ya? Pernah, pasti pernah. Itulah salah satu contohnya. Oke. Ketika Kak Fasia nih membayar ke minimarket tadi, membeli sebuah barang menggunakan sebuah aplikasi, uang yang Kak Fasia bayarkan secara elektronik itu tetap dibebaskan dari PPN, bukan objek Uangnya PPN. secara elektronik ya Betul. Bang. Oke. Namun karena Kak Fasia dimudahkan oleh platform tadi, nggak perlu jalan cari ATM ngambil duit, benar. nggak perlu, tinggal buka HP-nya, selesai bayar, gitu ya. Atas layanannya tadi, itulah yang dikenakan. Bahkan sekarang ini ada sebuah layanan yang dulunya tidak pernah dicaskan ke konsumen, sekarang dicas. Biasanya menamakannya adalah layanan aplikasi. Oh, Biaya ya, Bang. aplikasi gitu ya. Benar. Nah, Saya ya, pernah kan? lihat nih di Nah. aplikasi online tuh ya, mungkin kawan pajak pun sudah familiar ya. Biasanya ada jasa aplikasi nih. Nah, itulah yang merupakan objek PPN. Oke. Gitu ya, paham ya? Saya udah kasih makin contoh lagi jelas nih yang Bang. lain nih. Buatkan pajak nih Kak Fasia. Selain jasa pembayaran ada misalnya, nah, yang sering menjadi sebuah dispute, perdebatan atau perbedaan penafsiran antara masyarakat atau wajib pajak dengan kita, Kak, itu tentang jasa pinjam meminjam, peer to peer lending. Nah, saya akan menjelaskan kepada kawan pajak sekalian, jasa pinjam meminjam ini, jikalau aplikasi atau perusahaan teknologi ini hanya mempertemukan antara yang punya dana dengan yang membutuhkan dana, berarti dia adalah bukan jasa keuangan, Oh gitu. tapi dia adalah perantara, Kak. Oke, itu perantara yang mempertemukan dia ya. Nah, disinilah di dalam PMK 69 ini, perusahaan teknologi finansial inilah ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut PPN dan juga pemotong PPh pasal 23. Namun untuk episode kali ini kita fokus ke PPN dulu. Benar. Itu ya. Iya. Nanti kita bikin di episode yang lain untuk yang khusus untuk PPh-nya PPh-nya. ya, Bang, ya. Oke. Nah, jadi ketika mempertemukan ini, jasa perantara itu dari zaman dahulu, Kak. Atas jasa ini merupakan objek PPN. Mereka bukanlah jasa keuangan. Beda soal kalau si perusahaan teknologi finansial ini menghimpun dana masyarakat, menyalurkannya lagi, menjadi pembiayaan, menjadi pinjaman, berarti dia jasa Ya, keuangan. masuk kriteria yang 5 tadi ya, Bang ya. Oke. Nah, kalau hanya mempertemukan, berarti dia hanya menjual teknologinya. Benar. Karena dia punya kecerdasan untuk di bidang teknologi, dia buat sebuah aplikasi dari ujung Sabang sampai Merauke, dia bisa menemukan nih. Aku punya duit, aku butuh duit, ditemukannya oleh aplikasi ini. Nah, jasa inilah Jasa inilah yang kena Kena PMK 69 ini ya, Bang ya, Betul. PPN-nya. Oke. seperti Ini itu. makin jelas nih Nah, kayak satu lagi nih Kak, boleh Kak? Biar silakan, nanti Kak Bang. pajak tidak salah menafsirkan lagi. Asuransi. Asuransi itu tidak dikenakan PPN, Kak. Asuransi itu non objek PPN. Sekarang dibebaskan. Asuransi itu tidak kena PPN. Dengan adanya PMK ini bukan berarti asuransi kena PPN. Tidak. Yang kena PPN ya tadi itu Platformnya ya, Bang Nah, ya. yang berdasarkan teknologi dia bisa mempertemukan, mempercepat antara perusahaan asuransi dengan Konsumen lagi konsumen. Betul, betul. Seperti itu. Nah, atas jasa-jasa inilah tadi yang kena PPN. Seperti itu. Saya yakin nih kawan pajak semua nih makin jelas nih, Bang. Ada tambahan lagi nggak, Bang? Sebelum kita akhiri. Yang pasti begini. Tadi kita kan mengulas untuk episode kali ini adalah PMK 69 gitu Kak ya. Betul, Bang. Saya tetap selalu menyarankan, selain kawan pajak sudah menyimak, menonton episode kita kali ini, saya tetap menyarankan untuk tetap membaca di PMK 69 tahun 2022 ini. Supaya apa? Supaya kawan pajak akan terupdate informasinya. Setidaknya dengan menonton kita, akhirnya, ada PMK baru tentang vintage gitu ya. Benar. Ulasannya begini, beda loh dengan jasa keuangan gitu ya. Nanti untuk detailnya supaya tidak salah,
bisa dibaca di PMK 69 secara detail. Oke, terima kasih nih Bang Togar nih atas diskusi kita kali ini terkait dengan PMK 69 ya Bang, PMK yang mengatur tentang penyelenggaraan vintage ya Bang ya. Nah, kawan pajak semua saya yakin ini sudah paham antara perbedaan jasa keuangan ini apa, kemudian vintage ini apa, perlakuan PPN-nya seperti apa. Saya yakin insya Allah kawan pajak semua sudah paham. Oke kawan pajak semua, terima kasih telah menonton The Japu On Air episode kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti dan menonton The Japu On Air episode-episode berikutnya untuk update informasi terkait dengan peraturan perpajakan terbaru ya Bang ya. Oke, sebelum saya akhiri, dan jangan lupa juga untuk subscribe nih Bang, subscribe, like, comment, and nyalakan loncengnya. Terima kasih kawan pajak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.